Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Jadi hari ini adalah jadwalnya mata kuliah data mining. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan alumni Teknik Industri Untirta, yaitu Mas Abi yang akan memberikan kuliah tamu ya, kuliah umum terkait dengan berkarir sebagai data scientist dari jurusan teknik industri ya, karena biasanya data scientist itu banyaknya dari jurusan yang lain, tapi juga ternyata dari teknik industri juga bisa ya, menjadi seorang data scientist. Ini contohnya Mas Abi. Nanti sebelum Mas Abi kasih penjelasan, saya bacakan dulu mungkin CV-nya ya, Mas Abi. Sebentar. Kemarin saya download dari LinkedIn ya, LinkedIn-nya Mas Abi. Jadi untuk mahasiswa yang sekarang ataupun yang sudah mau lulus ya, atau yang sekarang pun nggak apa-apa, silahkan buat akun di LinkedIn nih. Jadi di akun di LinkedIn itu sebagai portofolio kalian nanti ketika nanti mencari pekerjaan, biasanya perusahaan tuh akan searching ya, termasuk di LinkedIn. Jadi kalau di Facebook kan buat having fun aja ya, untuk Instagram juga buat having fun aja, tapi kalian juga harus punya akun di LinkedIn untuk portofolio kalian. Nanti kalian bisa cantumkan pengalaman organisasi dan sebagainya ya, sertifikat. Nah, ini saya bacakan CV-nya Mas Abi Prajna Vijanata ya. Ini Mas Abi sekarang sebagai Head of Data Application Development di JDID ya, salah satu marketplace yang cukup besar. Kemudian sebelumnya menjadi Senior Manager di Lazada ya, kemudian yang lainnya di ini punya perusahaan sendiri nih kayaknya ya, Paper Solution nih Mas Adi. Jadi selain bekerja juga berwirausaha, kemudian sertifikasinya juga lumayan banyak. Mas Abi ini dulu asistennya RSKE kalau tidak salah. Kemudian dulu skripsinya tentang fuzzy logic ya, masih terkait dengan data juga. Baik, itu sekilas CV dari Mas Abi. Untuk rekan-rekan semua, silakan nanti kalau ada pertanyaan setelah selesai pemaparan ditanyakan. Ini kesempatan kalian untuk menimba ilmu dari kakak kalian ya, yang sedang bekerja di bidang data science, apa saja yang diperlukan. Juga nanti bisa dijadikan mentor mungkin ya Mas Abi, jadi mentor untuk adik-adik kelasnya yang juga mungkin ingin berkarir sebagai data science. Baik, saya persilakan untuk Mas Abi untuk memaparkan materinya. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih Pak Baha atas invitation-nya di kuliah data mining hari ini. Saya hanya share aja pengalaman yang gimana caranya saya udah sampai ke berkecimpung di data gitu. Saya coba present materinya ya Pak Baha ya. Ya, silakan Mas Abi. Oke. Terlihat Pak? Oke, materinya udah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Oke, selamat pagi rekan-rekan.
Saya alumni Teknik Industri Untirta angkatan 2006. Angkatan 2006, saya lulus di 2010 dan tugas akhir saya mengenai MADM itu di multi attribute decision making, berkaitan sama data juga karena memang saya suka research tentang data. Ini karir path saya di tahun 2010 setelah lulus di bulan Agustus itu. Agak kepotong ya Pak Mas Habib, punten ininya. Oh, tampilannya ya. Sebentar. Coba saya ulang sebentar. Kelihatan Pak? Penuh nggak? Oke, sudah penuh ya. Oke, iya, maaf. Oke, yang pertama ini karir path-nya. Yang pertama di 2010 setelah lulus, itu saya coba masuk ke dunia tambang, mining. Di sini saya belajar mengenai operation dan planning control. Waktu itu masih junior ya. Kemudian saya belajar mengenai business development, cost control, dan KPI review. Di salah satu perusahaan Padang Karunia Group, ini Triputra Group. Kemudian di 2014 saya dapat kesempatan untuk belajar di Hasnur Group, salah satunya di Bumi Rantau Energi dan Surya Teknik Anugrah, ini konsultan juga freelance. Di sini saya belajar mengenai coordination dan supervision di SCM Consultant. Ini mulai belajar supply chain management dari end to end. Kemudian mulai belajar dashboard simulation, transshipment, dan coba untuk develop kontrak di sana di new business deal. Kemudian dari 2014 ke 2017 setelah belajar di beberapa perusahaan, saya ditelepon oleh Lazada. Pada saat itu ditelepon sama Lazada dan mereka lihat dari LinkedIn. Seperti yang Pak Baha sebutkan tadi sebelumnya, itu penting kita update LinkedIn dengan study case yang kita lakukan juga dan sertifikat yang kita punya. Jadi kita dapat kesempatan untuk dilihat sama HR tanpa kita perlu untuk melamar-lamar gitu. Di konteks sama Lazada, di situ saya belajar mengenai e-commerce bisnis, kemudian data management dan quality, serta digital marketing consultant. Ini cukup banyak yang saya pelajari di sini, khususnya di bagian fulfillment dan e-commerce platform. Kemudian di 2020, tepatnya di bulan Maret kemarin, saya dipanggil lagi itu untuk join di GDID. Di sini mulai detail, saya belajar di data application development, lebih ke platform. Jadi kalau teman-teman ada perbaikan dari sisi aplikasinya, itu biasa dari departemen saya. Kemudian kita belajar juga di sana mengenai manajemen database, mengenai menggunakan Hadoop, manajemen dan data models. Dan alhamdulillah dari bulan Maret ke April ada kegunaannya juga ketika kita diminta untuk berkutat di data application karena ada corona pada saat itu ya di bulan April. Jadi sampai sekarang sih masih working from home. Jadi kita bisa lebih fokus gitu. Sekarang apa sih data scientist nih? Kan kita bingung nih apa nih data scientist. Jadi data scientist nih ada tiga bagian. Yang pertama ini data scientist sendiri itu biasanya fokus ke data manager dan statistik. Kita bisa dapat keuntungan teknik industri karena kita bisa banyak fokus di matematik, kalkulus, kemudian di probability untuk statistik, dan
kita juga campur gitu, kita belajar mengenai komunikasi juga. Di sini biasanya program yang digunakan tuh SQL, Python sama R. Kemudian di dalam satu perusahaan tuh juga ada yang namanya data engineer. Ini biasanya di middle year kita belajar data engineer, itu ada programming, matematik, big data. Biasanya ini yang manage dataset, ini ada timnya sendiri, ini data engineer. Kemudian ada data analis, itu semua data yang udah dikumpulin yang ada di big data itu biasanya dibantu oleh junior sampai senior data analis. Ini untuk membuat contohnya business knowledge dari chart atau visual chart. Biasanya yang dipakai ini masih yang di awal ya. Biasanya kita masuk di data analis ini di Excel. Kita bisa pakai BI tools seperti Tableau dan SQL. SQL ini standar sih. Kayak gitu. Untuk apa yang dikerjakan selama bekerja itu, pertama rata-rata kayak gini nih, kita collect data dulu di awal, kemudian biasanya kita cek discover data juga, itu ada secara structure seperti apa, datanya udah bersih atau belum. Ini biasanya kita dari raw data nih, kemudian kita analisa datanya nih apakah udah normal atau masih ada yang batas bawah, batas atasnya masih ada yang belum normal yang kita harus normalisasi. Kemudian dari data yang udah bersih ini, dari clean data ini kita tahu, kita cek algoritma ya. Ini kita coba buat data model seperti real case, jadi seperti keadaan aslinya gitu. Jadi kita buat model train algorithm. Kemudian ada saatnya kita melakukan testing. Jadi setelah replika di data ini udah telah kita buat, kita bisa coba untuk testing. Nah, testing ini sangat penting, biasanya kita sebut UAT, User Acceptance Test. Dari sini tuh ada beberapa checklist yang case-case yang biasanya keluar atau dari problem yang udah ada. Kita juga bisa tes dari hasil yang kita dapat. Setelah ini semua testingnya berhasil, baru kita deploy. Deploy ini kita perlu presentasi ke bisnis tim terkait gitu. Bisnis tim terkait. Jadi ini pentingnya kita komunikasi mengenai hasil yang kita capai. Namun dalam bahasa yang non technical. Jadi kan dari awal ini kan kita udah dapat data nih, technical ya. Kemudian kita presentasi di sini deployment. Ini biasanya kita ada soft launch itu 1 minggu sebelum datanya benar-benar dipakai oleh user atau public. Terus kenapa saya milih data science? Pertama, setelah saya lulus tuh, saya suka teknologi ya. Saya lihat juga impact-nya terhadap bisnis tuh bagus gitu. Jadi yang pertama saya pilih itu karena teknologi dan impact ini. Jadi kita bisa pakai teknologi terbaru di perusahaan yang kita masuki gitu. Kemudian secara impact ternyata 5% sampai 6% perusahaan yang menggunakan data science itu lebih untung dibanding kompetitor lain. Yang kedua itu high demand. Jadi banyak yang butuh, banyak yang butuh dari banking, finance, e-commerce, telecommunication, medical. Jadi kita banyak chance untuk masuk ke industri tersebut. Kemudian secara karir juga itu berkembang. Dan dari research yang saya lakukan itu berdasarkan Glassdoor, ini salah satu firma human resource di luar negeri ya. Itu selama 3 tahun berturut-turut data scientist masuk ke top list of best job-nya mereka gitu. Jadi apa aja sih yang gampangnya nih data science? Yang pertama matematik. Matematik ini bisa kalkulus, bisa macam-macam ya. Kalau kita gabung sama computer science, itu biasanya kita dengar istilah namanya machine learning. Ini gampangnya nih gabungan matematik sama computer science. Kemudian dari computer science
dengan domain expertise itu kita sebut data processing. Dari domain expertise dengan matematik yang kita punya itu biasa kita sebut statistical. Ini saran saya ke rekan-rekan bisa diperkuat di bagian statistical research. Jadi dari sisi statistiknya itu dipelajari, cari-cari referensi dari luar, forecasting, machine learning juga, dan DOE mungkin masih ada ya DOE ya sekarang ya, design of experiment itu penting. Masih ada ya. Itu penting untuk kita gunakan di data science juga. Jadi contoh skill yang kita butuhin apaan aja sih? Ini contoh di data analis nih, kita di awal-awal tahun pertama itu biasanya ini yang dibahas nih. Data warehousing, Google Analytics, ini free Google Analytics. Rekan-rekan bisa coba, ini ada demonya juga. Programming knowledge, belajar SQL dari awal itu bisa. Statistical skills kita bisa tahu dari mata kuliah yang sebelumnya kita pelajari. Reporting dan data visualization juga sama. Ini spreadsheet, ini bisa pakai Excel. Jadi di awal-awal tahun itu biasanya kita masuk sebagai data analis pekerjaannya ya. Kemudian di tengah tahun atau di tengah karir kita biasanya di data engineer ini kita mulai tahu mengenai big data. Kemudian kita bisa bikin data model atau data arsitektur. Ini bisa kita pelajari juga di sistem informasi. Kemudian dari SCM juga kita bisa pelajari nih untuk data arsitektur dan pipelining. Scripting, reporting, data visualization ini sama. Kita bisa lihat dari Tableau, bisa lihat dari ClickSense, bisa lihat dari Power BI. Banyak toolsnya dan rata-rata mereka kasih gratis di awal untuk trial ya, 2 minggu awal itu atau sebulan pertama gratis, kita bisa coba. Kemudian ketika kita udah masuk kita udah ngerti nih data analis sama data engineer, biasanya untuk data scientist nih kita mulai belajar data mining. Jadi kita perlu tahu nih dari petabyte yang udah dikumpulin sama big data kan banyak nih, nggak semuanya kita pakai, kita olah dulu. Tadi kita clustering dulu, baru kita keluarin jadi untuk handle present sama future problems. Ini biasanya untuk di data scientist. Oke, kemudian stepnya yang ini dari yang saya alami. Pertama itu kita tanya pertanyaan yang tepat gitu. Jadi curious. Kita harus curious atas apa yang terjadi di organisasi kita atau di tempat kita bekerja. Kalau ada sesuatu yang mengganjal kita tanyain. Kalau misalnya ternyata di kampus atau di organisasi nggak ketemu jawabannya, kita cari tahu sendiri sampai kita dapat jawabannya gitu. Kemudian step kedua, fulfill the prerequisite and earn certification. Ini kita bekali diri kita sendiri. Jadi harus ada keinginan untuk membekali diri sendiri, knowledge yang didapat. Kayak kita kan tahu, kita dari teknik industri ya, beberapa hal banyak yang kita belum terlalu dalam, seperti programming, seperti mungkin membuat data visualization. Nah, kita pelajarin sendiri. Kemudian participate in challenge. Nah, ini yang saya buat ini di tahun ketiga itu saya coba buat konsultan sendiri, konsultan company. Itu gunanya untuk apa? Untuk building data science portfolio. Jadi ketika kita ditanya saat interview atau ketika kita ditanya sama rekan kita, udah ada portfolionya nggak? Kita udah ada. Dan kita jangan takut sama challenge, participate in challenge. Kalau bisa malah kalau ada problem di perusahaan atau organisasi, kita ajuin diri. Gitu. Gimana kalau saya yang betulin Pak? Gitu, saya Bu. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa kita build connection. Jadi pentingnya berorganisasi dan kita ikut terjun di komunitas-komunitas data ya. Serta yang terakhir ini yang gak kalah penting, ini realistik untuk adopsi dan implementationnya. Jadi kita nggak boleh terlalu individualis juga.
Jadi apa yang kita tawarkan solusinya itu realistis gitu. Kayak contohnya misalnya kenapa nih kita processing data kok lambat sekali. Kita naikin misalnya prosesornya sampai 4 kali sampai 10 kali lipat, padahal company kita nggak ada budget atau organisasi kita nggak ada budget, kan tuh nggak realistis ya. Dan nggak semua problem yang kita temuin di dunia kerja solusinya juga nggak selalu ribet gitu. Dengan hal-hal yang seperti simple kayak checklist atau check sheet itu juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak selalu harus menggunakan program yang mahal atau menggunakan tools yang mahal, seperti itu. Oke, ini learning pathways-nya. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini di visualization tool, itu ada dua yang paling terkenal saat ini, Tableau dan Power BI. Nah ini beberapa bulan terakhir kalau rekan-rekan senang menggunakan Tableau, ini kemarin ada conference juga Tableau Iron Fist di 2020. Kemudian untuk ini berdasarkan vacancies ya, berdasarkan jumlah karyawan yang diterima di perusahaan-perusahaan data driven yang menggunakan data sebagai pengambil keputusan. Jadi yang paling banyak digunakan tuh pertama Tableau, Power BI ini untuk visualization toolnya. Kemudian dari programming language yang paling banyak dipakai itu Python. Ini rekan-rekan lihat di awal ini. Kemudian SQL dan R programming ini mudah, ini nggak sulit. Kita bisa belajar otodidak, bisa kita ambil certification dari Udemy, Coursera banyak gitu. Java dan MATLAB ini juga kita bisa melakukan otodidak semuanya. Kemudian big data teknologis yang paling banyak dipakai ini Spark, Hadoop. Ini biasanya kita temukan nanti di dunia kerja atau misalnya kita ikut bootcamp, itu kita bisa baru tahu gitu big data teknologis itu apa aja sih. Jadi yang pertama kita perlu kuasai dari sisi statistik dan math itu kita bisa ambil dari Khan Academy. Ini free, totally free. Kemudian dari Udacity dan MIT Open Course ini juga free. Kita coba aja. Kemudian untuk data science toolbox-nya kita bisa pakai free Python coding, command line, Cloud Tools, AWS-nya Amazon Data Cloud. Kemudian untuk data science fundamentalnya kita bisa coba data visualization, bisa pakai Google Analytics yang paling sederhana. Kita bisa coba pakai demo channel yang mereka bikin. Kemudian di data mancing kita bisa coba biasa di situs-situs pemerintah. Kita bisa coba pakai SPSS atau kita bisa coba pakai Minitab untuk summary statistiknya. Kemudian untuk apply big datanya, ini yang tadi saya sebutin nih Hadoop ya, yang banyak dipakai. Untuk machine learning ini kita bisa coba beberapa model. Kita bisa coba mulai dari forecasting, dari model Turing, algoritma juga bisa coba. Data exploration. Ini machine learning ini contohnya kayak, jadi si mesin ini dikasih beberapa data, komplikasi data misalnya wajah orang dengan buah, terus ada beberapa yang dimasukin gitu ya ke dalam si mesin ini. Kemudian nanti si mesin ini akan belajar sendiri, dia coba pakai AI, belajar sendiri, terus mungkin teman-teman bisa lihat kalau di GD Xmart di Peluit itu misalnya kita masuk pengenalan wajah, itu kita coba pakai machine learning di sana. Kemudian di akhir kita coba bikin project, custom project ini kita bikin portfolio. Cari mentor ini kita bisa tanya ke alumni kita yang udah pernah, atau misalnya kita senangnya secara online kita bisa belajar dari Udemy, dari Linda, banyak. Kita tes hipotesis ya kita. Biasanya mereka nyiapin data models untuk kita kerjain gitu. Jadi exercise itu kita bisa bikin untuk project juga. Terus hasilnya kita bisa share ke
biasanya kita share ke komunitas. Ini kira-kira ada alternatif lain nggak dari hasil yang kita dapat. Kemudian apa aja nih yang bisa dipakai kalau misalnya kita belajar data scientist. Yang pertama itu dari sisi travel nih, kalau teman-teman lihat di Traveloka itu dia bisa prediksi flight delay, kemudian dia bisa cek dynamic pricing. Dynamic pricing ini menggunakan forecast ya. Dia bisa cek harganya di compare sama traffic data daily yang hadir tuh berapa banyak, yang pesan berapa banyak dibandingin sama harga yang terjadi saat itu. Kemudian yang nomor 2 ini yang saya geluti sekarang nih, marketing. Kebanyakan dari sini. Ini biasanya kita cek lifetime value of customer, terus cross selling. Ini kalau misalnya teman-teman beli produk, terus nanti di bawahnya ada rekomendasi produk lagi nih, ini cross selling. Kira-kira ini mau dibundling nggak sama ini gitu. Biasanya mereka udah tahu dari data customer yang mereka dapat. Kemudian atau mereka lakukan upselling. Upselling nih contohnya bisa banyak, ini bisa melalui ads juga. Jadi kalau teman-teman beli gelas, ternyata cocok sama orang-orang yang biasanya beli gelas, dia beli tempat makan misalnya. Kita ditawar nih tempat makan. Kemudian untuk churn analytic ini biasanya untuk nge-guide customer yang lifetime period subscribe-nya itu sedikit gitu. Kayak contoh kalian jadi loyal customer terus dalam 3 bulan terakhir stop, nah dia lihat pola-pola, mereka melihat pola churn rate-nya kayak gitu. Nanti pelajari kira-kira di bulan mana yang critical untuk kita lakukan remarketing. Kemudian yang ketiga nih healthcare. Ini saya jujur saya belum terlalu banyak tahu, tapi dari sini kita bisa lihat disease prediction, medication effectiveness. Dari sosial media, nah ini cukup saya geluti juga. Itu biasa di digital marketing kita bisa pakai email analytic, email remarketing. Terus kita bisa coba bikin yang namanya blueprint untuk retain customer lagi. Kemudian dari sentiment analysis juga kita bisa pakai. Sentiment analysis tuh kayak kita profiling customer. Kira-kira customer mana yang kita grouping, kita coba grouping, kita clustering. Customer mana yang suka melakukan interaksi terhadap page tertentu misalnya. Atau yang suka berlama-lama di page tertentu atau di produk tertentu. Itu kita clustering. Nah, nanti kita bisa retargeting lagi via sosial media. Kemudian nomor 5 nih sales. Ini ujungnya. Kita bisa cek di email forecasting, ini berguna di pabrik ya. Dulu saya coba di Lazada tuh di warehouse, di fulfillment. Itu kita coba bikin model gimana caranya capacity mesin sama orang yang kita lakukan itu seminimum mungkin tapi bisa menghasilkan sales yang banyak gitu. Di sana dulu sales yang diperhitungkan itu ship. Jadi ship target yang banyak, tapi kita gunakan manpower yang lebih sedikit. Atau menggunakan conveyor yang lebih sedikit. Jadi listriknya lebih rendah. Biaya kita juga jadi lebih rendah. Kemudian dari cases berikut, automation. Ini di Amazon, di Amerika nih udah mulai coba. Mereka pakai cart gitu ya. Smart cart. Jadi kalau troli barang di masa pandemi dia udah nggak pakai orang lagi. Jadi kalau barangnya kita masukin ke troli tersebut dia langsung auto calculation. Terus kalau kita angkat barangnya dari troli tersebut dia langsung disable gitu. Jadi untuk ditimbang juga bisa di troli tersebut nih. Amazon baru keluarin nih beberapa minggu yang lalu untuk automation. Itu juga menggunakan data science juga. Kemudian untuk pilotless aircraft dan drones ini di JD.com itu kita juga udah pakai drones. Di Alibaba juga udah ada ya. Jadi kita gunain lokasi dari customer, itu otomatis kita ngirim pizza, kita ngirim
postcard gitu ya, yang di sana kan masih banyak pengiriman postcard untuk kartu ucapan gitu ya. Itu kita udah mulai pakai nih untuk drones. Kemudian untuk credit and insurance ini fraud and risk detection. Nah ini biasa dilihat dari pola-pola ya. Kayak contohnya di 1 tahun terakhir misalnya ada pola-pola yang unusual, ada pola-pola yang nggak sesuai, itu kita bisa trace. Ini kira-kira nih fraud apa enggak nih. Misalnya kredit atau pemakaian kredit di suatu tempat tertentu tiba-tiba tinggi gitu. Padahal selama mungkin setahun terakhir nggak pernah terjadi setinggi itu dan kita juga nggak melakukan promosi kartu kredit misalnya. Ini biasanya kita bisa dapat alert dari machine learning kita dapat alert, terus kita bisa cek ke fraud departemen di tempat kita untuk dicek lebih lanjut. Kira-kira ini use cases untuk data analisis di berbagai departemen dan di berbagai industri ya. Ini contoh detailnya yang tadi saya sebut mengenai recommendation system. Jadi dari big data kita punya input yang sama nih contohnya nih. Ini yang paling kiri ini bagian customer, di sebelah kanan itu ini bagian buku yang dipilih sama customer. Masing-masing buku yang kita pilih ini ada bobotnya nih, contohnya ada bobotnya 4, ada bobot 3, ada bobotnya 5, ini tergantung rating yang mereka lakukan nih. Contoh nih input yang kita punya dan ini bukunya. Jadi untuk recommendation system ini ada beberapa cara atau beberapa algoritma ya. Yang pertama misalnya kita lihat dari user base. Ini teman-teman bisa pelajari nanti atau mungkin sudah ya di statistik sama DOE, ini bisa belajar di situ juga. Atau di sistem produksi ini bisa belajar juga. Ini kita menggunakan bobot dari sisi user. Kita menggunakan bobot dari sisi user. Kita dapat ternyata social network recommender system sama learning spark yang pertama nih, output yang pertama. Dua buku ini ternyata bisa direkomendasikan untuk pengguna yang memiliki historical flow seperti customer lain. Ini kita bisa coba rekomendasi ke mereka. Kemudian kita yang kedua berdasarkan item base. Ini kita coba berdasarkan item base, itu ternyata yang keluar 2 produk ini. Kemudian kalau misalnya dari isinya kita clustering atau berdasarkan content based filter, itu keluar buku yang berbeda nih. Nah ini yang paling, kalau menurut saya ini yang paling tepat nih, yang hybrid. Jadi kita menggunakan 3 algoritma ini. Kita menggunakan sisi dari user juga, kita lihat dari bukunya, item base-nya, dan kita lihat dari isi kontennya juga. Ini keluar 3 buku. Ini yang mana yang terbaik? Udah pasti yang hybrid ya. Tapi masing-masing perusahaan biasanya punya preferensi sendiri. Itu bisa terbatas karena manpower-nya atau terbatas dari database yang mereka punya juga. Nah, kemudian yang kedua ini untuk algoritma untuk fraud detection. Ini contohnya nih yang saya sebut nih. Ada 4 orang melakukan transaksi, kemudian ternyata ini menggunakan, ini fraud detection-nya secara organisasi ya, jadi dia beramai-ramai melakukan penipuan nih. Jadi 4 orang tersebut ternyata melakukan transaksi yang tinggi di gas station yang sama. Terus coba pola acak, mereka coba pola acak, ternyata kedetek. Ini ada software namanya Neo4j. Mereka ngedetect dari data lake yang kita punya nih. Jadi kumpulan data atau big data yang kita punya. Terus data science itu kita ngecek kira-kira apa aja yang relevan sama data fraud, kita cek. Begitu kita lihat ada visualization atau ada pola-pola yang tidak sesuai, nanti si Neo ini akan coba bantu dari sisi eksplorasi. Ini dipermudah ya, kita menggunakan software biar lebih cepat. Kemudian kita bisa dapat respon dari Neo4j ini menggunakan alert atau notification.
Dari sini baru kita bisa detect sama fraud team kayak gitu. Kemudian data science ini juga digunakan di Netflix ya. Ini contoh algoritmnya. Jadi Netflix itu sekarang join sama Tableau dan Amazon untuk event data. Ini contohnya kalau kita klik atau kita pilih film-film tertentu dengan profiling tertentu, ini ke record di sini nih di event data. Kemudian operation data tuh behavior. Jadi contoh kita setelah klik kita kemana dulu, itu direkam tuh sama Netflix. Misalnya setelah kita nonton film A, kita cek film lainnya tuh kita balik ke menu dulu atau kita cek film rekomendasi di bawah. Nah itu biasanya direkam sama mereka. Direkam dikirim ke mereka menggunakan Amazon S3 nih. Jadi operational data feed-nya dimasukin ke sini. Kemudian dari data yang udah ada itu disimpan ke big data yang mereka nih, fast storage. Ada Teradata, Amazon, ini petabyte, ini udah gede banget nih. Ke Tableau juga ada, ini menggunakan Tableau server. Kemudian dari data warehouse tersebut ini diolah pakai data processor. Ini gunanya untuk tadi clustering data, kita lihat normalisasi data yang ada, dicek lagi. Ada data-data yang kosong, kita coba buat forecast datanya. Ini menggunakan data processor, ini biasa pakai Hadoop. Kemudian dari data storage ini, dari data warehouse dan data processor yang udah ada, ini ada middle software, ini data services dengan Kaggle atau Metacat. Kemudian biasanya untuk non-technical team, departemen gitu ya, untuk eksekutif, ini biasanya mereka udah langsung pakai Tableau. Jadi mereka nggak tahu nih di backend-nya kayak apa, front-end-nya langsung kelihatan di database-nya menggunakan Tableau, D3 atau R. Kalau misalnya data, ternyata mereka ngerti data sedikit gitu ya, data analis, mereka bisa pakai data exploration dari database yang udah ada. Ini kita sebutnya customer ya. Kita bisa coba data Tableau, kita coba ke galeri Tableau yang public, kita bisa coba pakai data exploration. Jadi kita ambil datanya, kita filter yang kita mau, kita download, kita coba data exploration. Jadi setelah menggunakan data science ini, 35% dari rekomendasi customer itu biasanya lebih tinggi. Amazon juga mengalami hal yang sama nih. Jadi Netflix juga, Amazon juga sama. Jadi revenue dari orang-orang yang udah diambil dari sini itu 35% biasanya dia purchase gitu. Atau dia menggunakan goalnya tuh tercapai gitu ya, salesnya tercapai. Oke, ini contoh global COVID tracker menggunakan Tableau. Ini rekan-rekan bisa lihat di sini nih. Public Tableau ini interaktif. Ini saya coba cek untuk di bagian Indonesia. Kita bisa cek, kita menggunakan data tersebut. Kita gunain, kita coba pakai portfolio, kita coba replicate datanya. Biasanya sumber datanya ini udah ada dari governance gitu, udah ada dari pemerintah. Kita bisa download, kita bisa ambil juga dari data yang kita punya. Kita coba bikin visualisasi data untuk portfolio. Kemudian contoh berikutnya ini yang kemarin menang nih. Ini data visualization Iron Fist-nya Tableau yang kemarin menang. Dia bikin kualitas udara ya di dunia itu dengan populasi tertentu dan dengan kota tertentu, tapi dia coba crossover dengan menggunakan GDP. Jadi GDP per kapita mereka menggunakan yang forecasting. Jadi kita bisa ubah-ubah, ini interaktif juga. Rekan-rekan bisa coba. Setiap kita gerakin di sini nih, nanti data yang ini nih berubah. Kita bisa dapat source-nya juga. Ini penting di awal-awal kita jadi mahasiswa, begitu kita lulus, teman-teman langsung coba aja untuk bikin portfolio sendiri. Terakhir dari saya, without data, ini saya quote dari Edward Deming, salah satu saintis di Amerika. Without data, you're just another person with an opinion. Rekan-rekan bisa
hubungi saya di LinkedIn bisa, dari email juga bisa. Ya, sekian dari saya. Mungkin untuk pertanyaan silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Abi. Ya, selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan tadi ya, termasuk juga apa nanti. Tadi kan ada kalau kalian mau berkarir di data science harus cari mentor ya. Nah, ini Mas Abi bisa dijadi salah satu mentor ini. Insya Allah bersedia nih untuk adik-adik kelas. Baik, silakan kalau ada yang bertanya, aktifkan mic-nya. Saya Pak. Ya, silakan. Sigit ya. Nama saya Sigitur Rahman dari Teknik Industri Angkatan 2018. Saya ingin bertanya mengenai apa sih kendala yang biasa dihadapi data scientist gitu Pak. Terima kasih. Kendala dari sisi apa nih? Misalkan ada masalah di apanya gitu Pak. Kesulitan. Iya, kesulitan gitu, kendala. Oke. Ya. Dijawab dulu ya, langsung aja Mas Abi, silakan. Sigit Rahman. Oke. Jadi kendalanya yang biasa dihadapi ya di awal komunikasi pertama ya. Biasanya komunikasi. Jadi biasanya misalnya kita tahu problemnya tapi kita mau ngejelasin solusinya dengan bahasa teknikal, itu biasanya kita menghadapi kendala di sana gitu, karena kita akan menghadapi atasan kita biasanya kan eksekutif tuh nggak semuanya dari latar belakang IT atau engineer ya, ada juga dari non engineer juga. Nah biasanya kita dapat kesulitan di sana. Tapi satu tipsnya, kalau ada kendala itu kita bisa cari solusinya lah, itu nggak ada masalah. Baik Pak. Jadi ini ya Mas Abi ya, apa namanya, harus punya skill, kemampuan menjelaskan gitu ya ke atasan ya, terutama dengan bahasa yang sederhana gitu. Betul, karena kita lintas departemen tuh biasanya. Ya, dan nggak semuanya itu ngerti bahasa teknik kan gitu ya. Betul. Nah, itu mungkin salah satunya bisa dapat skill itu dengan berorganisasi gitu ya. Kemudian ya memang kita juga di kuliah ini ada tugas akhirnya nih, ada proyeknya. Proyeknya juga secara kelompok gitu, jadi untuk melatih komunikasi juga. Ini kalau ini Mas Abi ini di waktu kuliah nih aktif nih, selain di lab, aktif di himpunan ya, aktif di BEM juga ya. Iya. Jadi mungkin bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Ada lagi? Pak boleh nanya nggak? Assalamualaikum Pak. Oh, wah ini ada dua nih, ada dari mahasiswa sama ada Bu Nur nih, Mas Abi. Ingat Bu Nur nggak? Ingat. Gimana Bu kabar? Alhamdulillah Abi sehat ya Abi. Maaf ya saya nggak bisa nyalain videonya karena ya sambil ngasuh. Iya benar. Ya, maaf Abi, saya juga baru gabung nih, baru aja gabung pas Abi mau udah dua slide terakhir gitu ya, tidak ikut menyimak dari awal gitu. Mungkin karena di sini yang hadir juga teman-teman mahasiswa gitu ya, mungkin Abi bisa nggak ngasih tahu apa ya, mungkin selain soft skill yang tadi komunikasi, ada soft skill apa lagi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist? Itu soft skill ya. Kalau misalnya dari segi apa ya, akademik, mungkin kira-kira mata kuliah apa sih yang paling mendukung sebagai seorang data scientist gitu? Mungkin biar di-share ke teman-teman yang lain. Ya, boleh. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Dari beberapa mata kuliah gitu, yang pertama mungkin saya share lagi dari sini sebentar. Oke. Ya rekan-rekan bisa lihat di sini, yang pertama
kita bisa perkuat matematika kita sama statistik kita. Jadi teman-teman bisa coba belajar probability dan coba matematikanya juga lebih bagus. Di sana kita bisa coba data science-nya dari SQL dan beberapa programming lain. Ini kita bisa coba banyak gratisan, biasanya MATLAB. Kita bisa coba dari MATLAB. Kemudian untuk jurusan yang perlu sih sebenarnya semua yang di teknik industri itu penting ya. Nggak ada yang lebih penting daripada yang lain. Tapi kalau emang kita fokus ke data, ya udah pasti statistiknya kita perkuat, kemudian komunikasi kita perlancar, kemudian pembuatan data model juga kita perkuat juga. Itu penting, simulasi ya, simulasi modeling itu penting juga. Nah, seperti itu sih Bu. Itu biasanya mata kuliah yang jadi momok tuh Mas Abi, yang matematik, statistik, Iya, benar. anak-anak TI ya. Kalkulus. Kalkulus, sistem produksi juga. Pokoknya kita udah belajar data model, karena kan biasanya requestnya tuh dari bisnis tim ya. Bisnis tim itu kita coba bikin modeling dulu dari permasalahan yang ada, baru kita tuangin ke technical case seperti itu sih. Ya, semuanya sebetulnya inilah ya, ada pengaruhnya juga lah ya. Benar. Kalian tuh. Ya. Jadi jangan sampai apa yang satu disukai yang satu enggak gitu. Betul, harus sama lah. Terintegrasi semua mata kuliah yang ada. Betul. Kita diuntungin di teknik industri, semuanya kita pelajarin tuh Pak Bah. Ya, walaupun mungkin nggak dalam tapi minimal tahu gitu ya. Jadi nanti bisa diekspor sendiri. Yang saya tahu memang Mas Abi ini dari awal juga suka komputer nih ya. Jadi di waktu kuliah sukanya sering ngulik komputer gitu. Jadi makanya emang ke data science ke karirnya. Ya baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi tadi. Saya kebetulan Pak. Siapa ini Hasim ya? Silakan. Hasim ya Pak. Ya, perkenalkan diri saya Hasim, saya dari angkatan 12. Pak Abi, saya ingin bertanya selama belajar data mining ini kan kita perlu data ya Mas. Dulu waktu itu Mas latihan itu dari mana ya? Soalnya kan namanya data kita datanya dulu baru bisa kita olah, sedangkan kita mahasiswa tuh mau belajar tapi nggak punya datanya gitu. Kalau untuk buat nyari ke perusahaan juga kita butuh waktu lagi gitu. Mungkin ada nggak sebuah link yang emang menyediakan data biar kita bisa belajar tentang data mining itu sendiri gitu Mas. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama data mah banyak ya sebenarnya. Data pemerintahan kita bisa pakai contoh yang sekarang lah, kita coba data COVID itu di situs yang COVID.go ya, kalau covid.go itu biasanya public resource, itu gratis, kita bisa download dari sana. Kita coba normalisasi dari sana, kita coba bikin modeling ya. Dari itu biasanya kalau data pemerintah itu udah bersih datanya. Kita bisa coba simulasi atau kita menggunakan BI tools. Nanti untuk linknya mungkin nanti bisa saya share sih. Data governance itu biasanya banyak, kita bisa ambil kayak gitu. Ya, cukup ya Mas Hasim. Data pemerintahan ada kok, itu free. Iya. Bapak izin bertanya. Pak Ridwan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak. Abi, kenal Abi? Kenal Pak. Sehat. Baik, saya bangga Abi menggeluti data scientist, dan memang ini bidangnya sangat dibutuhkan saat ini ya di era industri 4.0. Nah, yang saya ingin tanyakan sejauh mana data-data yang kita analisis ini kan terkait dengan simulasi sebenarnya. Dalam simulasi ini kan sebenarnya tetap yang paling teliti itu kan solusi analitis ya. Solusi analitis yang kalau dihitung panjang gitu ya, dengan pendekatan, tapi emang itu teliti gitu sebenarnya. Tetapi memakan waktu dan sebagainya, makanya diganti oleh simulasi.
Nah, sebenarnya menurut Abi ini, sebenarnya bagaimana solusi di antara solusi tengahnya sebenarnya antara simulasi dengan solusi analitik supaya betul-betul ya kita mendapatkan hasilnya itu lebih optimal kan ya, optimasi gitu, lebih optimal. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Udah saya seneng nih ada pertanyaan masukan ini sebenarnya masukan. Jadi kalau dari di dunia kerja tuh yang saya coba biasanya middleware yang terhadap gap tersebut biasanya kita isi dari software juga sih Pak. Biasanya kita dari software juga nggak selalu software yang mahal. Kita coba software yang tepat gitu. Jadi jadi yang pertama kita tentukan software yang tepat. Kedua kita cari tahu dulu problemnya tuh udah bener-bener the right problem or not gitu. Jadi ini udah di ujungnya apa belum? Kita bisa coba beberapa dari teknik industri, kita bisa ada 7 tools, kita bisa coba pakai. Jadi kita bisa dapat root cause-nya tuh seperti apa. Biasanya kalau kita udah ketemu root cause-nya, terus kita udah pakai tools yang tepat, itu lead time-nya tuh biasanya lebih baik gitu. Jadi optimasi sama problem yang udah ada tuh bisa lebih optimal kayak gitu. Baik, ya silakan kalau ada lagi. Ada pertanyaan lagi? Boleh Pak Bahas? Ayo silakan Bu Putri. Baik. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Wah saya bangga banget loh ya. Ada alumni TI yang berkiprah di dunia data scientist ini. Bangga banget lah pokoknya ya. Abi hebat lah pokoknya. Mungkin kalau saya lihat sih kalau kita berbicara tentang data itu emang basicnya itu matematika dengan statistik kan ya. Kalau kita tidak paham dengan filosofi daripada konsep daripada matematika dan statistika itu kayaknya agak susah untuk memahami data. Yang saya ingin tanyakan, kalau data scientist ini kan kita membuat formulasi ya, membuat formula ya Abi ya. Kebanyakan seperti itu kan tadi saya juga tidak mengikuti dari awal ya Abi karena baru buka HP tiba-tiba sudah ada presentasi dari Abi. Membuat suatu formula itu kan kalau di kalkulus sudah diajar dengan konsep yang dasar sekali ya. Kira-kira seperti apa ya Abi untuk memulai kita membuat suatu formula dengan berbagai masalah gitu ya. Jadi yang saya ingin tanyakan tuh dasarnya itu seperti apa? Biar saya bisa bisa menceritakan gitu ke mahasiswa bahwa membuat suatu formulasi dalam matematika itu perlu sekali untuk berbagai masalah gitu. Mungkin bisa diceritakan pengalaman dari Abi seperti apa? Iya, terima kasih Bu Putri atas tanggapannya. Yang pertama sih biasanya kalau saya selama ini bekerja itu yang paling penting untuk pembuatan modeling dari problem yang sudah ada itu kita tanyakan pertanyaan yang tepat atau ask the right question. Itu yang pertama. Kita bisa cari tahu sebenarnya problem yang root cause-nya apa. Kemudian kita nggak boleh juga terbatas sama satu problem tersebut. Jadi kita perlu lihat dampak dari problem yang sudah ada itu biasanya ke departemen apa. Misalnya contoh, kita ada masalah di departemen marketing misalnya. Ternyata pertanyaan yang kita udah ajukan ke mereka ternyata impact juga terhadap departemen fraud misalnya. Kita juga tanyakan gitu. Jadi model yang kita punya itu lebih lengkap, lebih kompleks, tapi solusi yang nanti kita dapatkan walaupun lebih lama itu kita bisa dapat the right solution dari sana sih biasanya. Itu Bu Putri.
Iya, silakan kalau ada lagi. Oh, ini ada permintaan nih Bu dari Bu Ratna nih, Abi nanti bisa di-share materinya katanya. Bisa. Nanti saya share Ya, materi. ya. Silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan. Bahan nanya dong. Oh ya, silakan nanya langsung Bu Ratna. Ya, silakan. Assalamualaikum, Abi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ratna, baik. Gimana kabarnya Bu? Sekarang sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat loh, Abi. Alhamdulillah, ya di Pagi rumah kurang. terus. Abi, Ya, aku mau tanya nih, di dalam bisnis intelijen kan kita pertama di awal ada konsep bahwa pertama adalah kita mendeskripsikan, terus ada diagnosis, terus ada prediktif, terus ada perspektif. Di antara keempat tersebut, duanya adalah merupakan tradisional dari bisnis intelijen, sedangkan keempatnya merupakan apa namanya analisa yang akan kita tindak lanjutkan dalam data science. Nah, itu kalau di dalam perusahaan dalam satu sistem yang harus dipecahkan dalam satu waktu atau berbeda-beda waktu atau berbeda-beda kayak departemen seperti itu. oke. Kalau makasih banyak Bu Ratna atas pertanyaannya. Yang pertama untuk data science dan BI ini sebenarnya berbeda sih Bu, relatif berbeda. Dari startup yang saya masuki ini di Lazada dan di GDID, itu biasanya dari tim data science atau data engineer itu biasanya dia memetakan problemnya dulu, memetakan problem, terus modelingnya kita dikirim ke tim BI, itu jadi beda departemen, dikirim ke tim BI nanti coba lihat dari pas data itu untuk bikin present data. Nah, jadi BI itu biasanya bikin kayak gitu, dan dia biasanya bikin untuk dashboard atau visualization biar mudah dilihat problemnya. Nanti data science itu biasanya kita bisa cek dari past data and present data itu untuk coba bikin simulasi present future. Jadi kita cek masalahnya itu kira-kira bisa diselesaikan saat ini dan untuk ke depan atau enggak. Jadi biasanya sih beda departemen sih Bu Ratna. BI-nya ada departemen sendiri, data engineer-nya ada departemen sendiri gitu. Cukup Bu Ratna. Kalau belum puas nanti bisa dilanjut. Ya, nanti aku minta WA-nya ya, Bi. Siap. Nomor handphonenya minta. Siap Bu. Ya. Yang lainnya ada lagi? Ya sebenarnya mungkin tadi ada pertanyaan terkait data ya, Abi ya. Tadi kan untuk memang di data mining di kelas belum nyampe tadi ke algoritma, Abi. Jadi masih mungkin setelah UTS ini baru masuk ke algoritma ya, untuk melakukan training model sama testing model. Jadi kita tadi ditangkap. Nah, untuk data sebenarnya banyak juga nih buat teman-teman. Sekarang untuk Indonesia sendiri sudah ada websitenya di Atap Data AI kalau nggak salah itu. Dan mungkin kalau yang internasional banyak ya. Mungkin aku juga pernah dengar Kaggle itu ya. Kaggle itu sumber data banyak sekali yang bisa dipakai di situ untuk mencoba sebagainya gitu. Jadi jangan takut kalau kalian mau bikin portofolio tadi yang disampaikan oleh Mas Abi sebagai seorang data scientist, bisa coba-coba data yang ada di situ. Banyak sekali data yang bisa dipakai. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin closing statement dari Mas Abi untuk pertemuan hari ini, dan terima kasih banyak ini sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dengan teman-teman Mas Data yang lain ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga tadi ya, bisa menjadi mentor juga. Silakan mungkin closing statement-nya Mas Abi, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Closing statement.
Ya, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyediakan waktunya, Pak Baha, Bu Putri, Pak Asep, Bu Ratna, semuanya dosen-dosen yang saya hormati. Jadi kalau dari saya pesan-pesan untuk rekan-rekan mahasiswa, pertama jangan takut untuk belajar, kedua keep curious, jadi tetap tahu apa namanya kita penasaran ya, rasa penasaran tuh perlu dipupuk gitu. Terus yang ketiga, jangan pernah memikirkan mengenai problem dulu, kita coba cari solusinya, itu pasti ada di Google, apalagi sekarang data itu bertebaran di mana-mana, kita bisa cari. Jangan takut, kita teknik industri itu kita bisa pelajari semua ilmu asal kita mau mencoba. Ya dibikin sih desa. Cukup, baik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Abi atas waktunya bisa sharing dengan yang lain. Mudah-mudahan tidak kapok ya nanti kalau kita minta sharing lagi udah bisa. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih buat semuanya dan dengan tadi closing statement dari Mas Abi mungkin kita cukupkan untuk kuliah tamu dan tamani pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan semuanya tetap selalu sehat di masa COVID ini. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nanti saya close ininya ya. Roomnya. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.